Perkenalkan, nama saya Lara Astagina dengan NIM 23111246 dari kelas 3F Prodi PGSD Universitas Asia. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah keterampilan berbahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Sri Apani. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang keterampilan menyimak. Simak terus ya, biar kita sama-sama mengetahui apa itu menyimak. Nah, yang pertama yaitu adalah hakikat menyimak. Saya akan mencoba menjelaskan apa itu menyimak. Hakikat menyimak adalah kegiatan mendengarkan dan memperhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang diucapkan atau dibaca oleh orang lain. Menyimak juga merupakan proses untuk memahami makna komunikasi yang disampaikan oleh si pembicara. Menyimak juga merupakan keterampilan yang kompleks yang melibatkan seluruh aspek mental kejiwaan. Nah, di sini menyimak juga membutuhkan kesadaran untuk mencapai suatu tujuan, sehingga menimbulkan aktivitas berpikir. Pengertian lain menurut para ahli yaitu menurut Tarigan, menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh suatu informasi, menangkap isi atau pesan serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan oleh pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Nah, dari pengertian-pengertian di atas dapat saya simpulkan bahwa hakikat menyimak itu adalah suatu rentetan proses, mulai dari proses mengidentifikasi bunyi, menyusun penafsiran, memanfaatkan hasil penafsiran, dan proses penyimpanan, serta proses penghubung-hubungkan hasil penafsiran itu dengan keseluruhan pengetahuan dan pengalaman. Nah, yang kedua ini ada yang namanya tujuan dari menyimak, teman-teman. Tujuan menyimak ini juga terdiri dari beberapa poin atau beberapa hal. Yang pertama yaitu menyimak untuk belajar. Maksudnya yaitu di mana orang tersebut bertujuan agar ia dapat memperoleh pengetahuan dari bahan ujaran sang pembicara. Yang kedua, menyimak untuk menikmati, di mana orang yang menyimak dengan penekanan pada penikmatan terhadap sesuatu dari materi yang diujarkan atau diperdengarkan atau dipagelarkan. Maksudnya di sini terutama sesekali dalam bidang seni, teman-teman. Nah, yang ketiga ada namanya menyimak untuk mengevaluasi. Maksudnya yaitu orang menyimak dengan maksud agar ia dapat menilai apa-apa yang disimak, apapun yang dia simak. Baik buruk, indah jelek, tepat ngawur, atau logis tidak logisnya. Nah, yang keempat yaitu menyimak untuk mengapresiasi. Maksudnya yaitu orang yang menyimak dapat menikmati serta menghargai apa-apa yang disimaknya. Misalnya pembacaan berita, puisi, musik, dan lagu, dialog, diskusi, panel, dan pendebatan. Yang kelima ada namanya menyimak untuk mengkomunikasikan ide-ide. Maksudnya itu orang yang menyimak bermaksud agar ia dapat mengkomunikasikan ide-ide, gagasan-gagasan maupun perasaan-perasaannya kepada orang lain dengan lancar dan tepat. Nah, yang keenam, menyimak untuk membedakan bunyi-bunyi, di mana orang yang menyimak bermaksud agar dapat membedakan bunyi-bunyi dengan tepat. Mana bunyi yang membedakan arti, mana bunyi yang tidak membedakan arti. Biasanya ini terlihat pada seseorang yang sedang belajar bahasa asing yang asik mendengarkan ujaran pembicara asli. Nah, yang terakhir yaitu menyimak untuk memecahkan masalah, di mana orang yang menyimak bermaksud agar dia dapat memecahkan suatu masalah secara kreatif dan analisis. Sebab dari sang pembicara dia mungkin memperoleh banyak masukan berharga. Nah, itulah termasuk dalam tujuan-tujuan menyimak, teman-teman. Nah, materi selanjutnya atau materi yang ketiga ini yaitu tahap-tahap dalam menyimak. Tahap-tahap menyimak ini terbagi dari 5 poin. Yang pertama ada yang namanya isolasi. Nah, pada tahap ini, sang penyimak mencatat aspek-aspek individual, kata lisan, memisah-misahkan atau mengisolasikan bunyi-bunyi, ide-ide, fakta-fakta, organisasi-organisasi khusus. Begitu pula stimulus lainnya. Nah, yang kedua yaitu mengidentifikasi. Sekali stimulus tertentu telah dapat dikenal, maka suatu makna atau identifikasi pun diberikan kepada setiap butir yang
setiap butir yang berdikri itu. Nah, yang ketiga ada yang namanya integrasi. Kita mengintegrasikan atau menyatupadukan apa yang kita dengar, informasi lain yang telah kita simpan dan rekam dalam otak kita. Oleh karena itulah, maka pengetahuan umum sangat penting dalam tahap ini. Karena kalau proses menyimak berlangsung, kita harus terlebih dahulu mempunyai beberapa latar belakang atau pemahaman mengenai bidang pokok pesan tertentu. Nah, yang keempat ada yang namanya inspeksi. Pada tahap ini, informasi baru yang telah kita terima dikontraskan dan dibandingkan dengan segala informasi yang telah kita miliki mengenai hal tersebut. Proses ini akan menjadi paling mudah berlangsung kalau informasi baru justru menunjang prasangka atau prakonsepsi. Nah, yang terakhir ada yang namanya interpretasi. Pada tahap ini, kita secara aktif mengevaluasi apa-apa yang kita dengar dan menelusuri dari mana datangnya semua itu. Kita pun mulailah menolak dan menyetujui, mengakui, dan mempertimbangkan informasi tersebut. Berikut sumber-sumbernya. Nah, itu termasuk dalam tahap-tahapan menyimak. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya proses menyimak. Pada proses menyimak ini terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama yaitu tahap mendengar. Pada tahap ini, kita baru mendengar segala sesuatu yang dikemukakan oleh si pembicara dalam ujaran atas pembicaraannya. Jadi kita masih berada dalam tahap mendengar. Nah, dari penjelasan tersebut, mendengarkan bertahap mendengar berarti pendengar mendengarkan apa yang diucapkan oleh si pembicara. Misalnya, di dalam kelas si pendidik atau guru menjelaskan kepada peserta didik dan didengarkan dengan baik oleh si peserta didik. Nah, yang kedua yaitu ada yang namanya tahap memahami. Tahap ini terjadi setelah kita mendengar, maka akan ada keinginan bagi kita untuk mengerti atau memahami dengan baik isi pembicaraan yang disampaikan oleh si pembicara. Nah, tahap memahami ini berarti pendengar mengerti apa yang disampaikan si pembicara, seperti peserta didik mengerti apa yang telah dijelaskan oleh si pendidik atau oleh guru. Nah, yang ketiga ada yang namanya tahap menginterpretasi. Tahap menginterpretasi atau penyimak yang baik. Cermat dan teliti, belum puas jika hanya mendengar dan memahami dengan baik si ujaran sang pembicara. Dia ingin menafsirkan atau menginterpretasikan isi butir-butir pendapat yang terdapat dan tersirat dalam ujaran ini. Nah, yang keempat yaitu ada yang namanya tahap menilai atau mengevaluasi. Setelah memahami serta dapat menafsir atau menginterpretasikan isi pembicaraan, menyimak pun mulailah menilai atau mengevaluasi pendapat serta gagasan pembicara mengenai keunggulan dan kelemahan serta kebaikan dan kekurangan pembicara. Dengan demikian, maksudnya yaitu baik mengenai keunggulan dan kelemahannya. Seperti pendidik dan peserta didik membahas bersama-sama apa yang telah dikerjakan oleh peserta didik. Nah, yang terakhir yaitu tahap menanggapi. Tahap ini merupakan tahap terakhir dalam kegiatan menyimak. Penyimak menyambut, menancapkan, menyerap, serta menerima gagasan atau ide yang dikemukakan oleh si pembicara dalam ujian atau pembicaraannya. Menyimak pun sampai pada tahap menanggapi atau responding. Dari penjelasan tersebut, tahap menanggapi berarti pembicara dan pendengar dapat mengetahui hasil kegiatan menyimak. Contohnya yaitu pendidik dapat mengetahui hasil akhir pembelajaran di kelas, mengerti atau tidak mengerti. Nah, itulah proses-proses menyimak atau tahapan-tahapan menyimak. Nah, yang kelima yaitu ada yang namanya faktor penghambat keberhasilan menyimak. Keberhasilan menyimak tidak hanya ditentukan oleh kemampuan mendengarkan, tetapi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Salah satu faktor yang pertama yaitu faktor dari si penyimaknya langsung. Penyimak harus memiliki kondisi fisik yang baik, kondisi tubuh yang fit, dan tidak adanya gangguan pendengaran akan mendukungnya konsentrasi dalam menyimak. Nah, yang kedua itu ada faktor dari si pembicara. Pembicara harus bisa menyampaikan pesan dengan suara yang jelas, intonasi bervariasi, penggunaan bahasa yang mudah dipahami, dan adanya visualisasi akan membantu penyimak dalam memahami pesan. Selain itu, pembicara harus bisa mengendalikan kecepatan dalam berbicara, yang mana kecepatan berbicara yang sesuai akan mudah membuat penyimak untuk mengikuti alur pembicaraan. Nah, yang ketiga atau yang terakhir ini faktor situasi. Dalam faktor situasi ini, ketika menyampaikan suatu pesan harus memiliki lingkungan yang tenang,
pemahaman yang cukup, dan suhu ruangan yang nyaman, dan mendukung konsentrasi dalam menyimak. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya ciri-ciri penyimak yang baik. Penyimak yang baik akan memahami teks yang disimaknya secara mendalam dan berkelanjutan. Maksud berkelanjutan di sini yaitu ada tanggung jawab yang dipegang oleh si penyimak dalam rangka menyampaikan kembali informasi yang didapatnya dari kegiatan menyimak kepada orang lain lagi. Nah, cara yang bisa dilakukan untuk menjadi penyimak yang baik yaitu memusatkan perhatian dan pikiran terhadap informasi yang kita simak, benar-benar mengetahui masalah yang sedang dibicarakan, mengedepankan bahan yang disampaikan dengan cara merangkum di dalam ingatan, serta menyimpulkan dan menilai fakta-fakta yang kita dengar. Penyimak yang baik juga merupakan penyimak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang banyak dan luas. Jika penyimak memiliki pengetahuan dan pengalaman yang banyak serta luas, ia dapat melakukan kegiatan menyimak dengan baik. Selain itu, penyimak yang baik ialah penyimak yang dapat melakukan kegiatan menyimak dengan intensif. Penyimak seperti itu akan selalu mendapatkan pesan pembicara secara tepat. Hal itu akan lebih sempurna jika ia ditunjang oleh pengetahuan dan pengalamannya. Ahli menyatakan bahwa penyimak yang baik ialah penyimak yang memiliki dua sikap, yaitu objektif dan sikap kooperatif. Maksud sikap objektif di sini yaitu pandangan penyimak terhadap bahan simakan. Jika bahan simakan itu baik, ia akan menyatakan baik. Demikian pula sebaliknya. Penyimak sebaiknya tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal di luar kegiatan menyimak, seperti pribadi pembicara, ruang, suasana, sarana, dan prasarananya. Yang kedua yaitu sikap kooperatif. Sikap kooperatif ialah sikap penyimak yang siap bekerja sama dengan pembicara untuk keberhasilan komunikasi tersebut. Sikap yang bermusuhan atau bertentangan dengan si pembicara akan menimbulkan kegagalan dalam menyimak. Jika hal itu yang terjadi, maka penyimak tidak akan mendapatkan pesan dari si pembicara. Sikap yang baik ialah sikap berkooperatif dengan pembicara. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya faktor keberhasilan menyimak. Yang pertama ada faktor fisik. Yang dimaksud faktor fisik di sini adalah dapat berupa faktor internal, yakni keadaan fisik si penyimak, serta faktor eksternal, yakni faktor yang berasal dari keadaan si pembicara. Gangguan fisik tersebut bisa berupa kelelahan, kurang gizi, dan mengidap penyakit fisik. Kondisi fisik seorang penyimak merupakan faktor yang penting yang turut menentukan keefektifan serta kualitas dalam menyimak. Misalnya, ada orang yang sukar sekali mendengar dalam keadaan yang serupa itu, dia mungkin saja terganggu serta dibingungkan oleh upaya yang dilakukannya untuk mendengar, atau dia mungkin kehilangan ide-ide pokok seluruhnya. Nah, yang kedua ada yang namanya faktor psikologis. Yang dimaksud faktor psikologis adalah faktor yang melibatkan sikap, minat, motivasi, dan sifat-sifat pribadi penyimak terhadap apa yang disimak. Faktor tersebut dapat berupa prasangka dan kurang simpatik terhadap pembicara, keegosentriasan terhadap minat dan masalah pribadi, kepicikan yang menyebabkan pandangan kurang luas, kebosanan dan kejenuhan yang menyebabkan tidak hanya perhatian terhadap topik pembicaraan dan sikap yang tidak layak terhadap pembicara maupun topik yang dibicarakan. Nah, yang ketiga yaitu ada yang namanya faktor pengalaman. Faktor pengalaman yang telah dimiliki penyimak misalnya berupa pengalaman masa lalu, peristiwa yang pernah dialami oleh yang berhubungan dengan topik yang disimak, ataupun pengetahuan kekayaan kosakata yang berupa idiom, istilah, kata-kata sulit yang dimiliki oleh si penyimak sangat membantu untuk menangkap pesan tuturan wacana baru yang disimak. Nah, yang keempat yaitu ada yang namanya faktor jenis kelamin. Beberapa peneliti menunjukkan adanya perbedaan perhatian dan cara merumuskan perhatian antara anak laki-laki dan perempuan. Menemukan bahwa fakta laki-laki pada umumnya bersifat objektif, aktif, keras hati, rasional, keras kepala, pantang mundur, bersifat mengganggu, mandiri, dan menguasai emosi. Sedangkan wanita lebih bersifat subjektif, pasif, simiotik, difusif, sensitif, mudah terpengaruh, cenderung memihak, dan mudah mengalah. Jadi perbedaan antara perempuan dan laki-laki sangat signifikan.
Nah, yang kelima yaitu ada yang namanya faktor lingkungan. Lingkungan kelas yang kondusif, misalnya sarana yang mendukung terciptanya suasana kelas yang kondusif dalam proses menyimak antara lain berupa ruang kedap suara, pengaturan tempat duduk yang memungkinkan semua siswa mendapatkan kesempatan yang sama dalam proses menyimak, arahan pembimbing yang jelas dan tegas, dan suara pembacaan wacana baik yang dibacakan oleh seorang atau rekaman tape recorder yang jelas. Nah, itulah tentang faktor-faktor keberhasilan dalam menyimak. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya strategi menyimak. Yang pertama yaitu simak ucap ulang. Simak ucap ulang merupakan strategi menyimak di mana siswa mendengarkan informasi lalu mengulanginya dengan suara. Strategi ini melatih kemampuan memori jangka pendek siswa serta pemahaman mereka terhadap materi yang baru saja disampaikan. Simak ucap ulang berfungsi untuk memperkuat daya ingat dan keterampilan verbal siswa. Nah, yang kedua yaitu simak kerjakan. Simak kerjakan adalah strategi di mana siswa mendengarkan instruksi atau perintah, kemudian melaksanakannya. Misalnya, ketika guru memberikan arahan atau perintah untuk melakukan tugas atau menyelesaikan latihan, siswa harus menyimak baik-baik perintah tersebut. Nah, yang ketiga yaitu ada yang namanya simak tulis. Simak tulis ini melibatkan mendengarkan informasi dan mencatat poin-poin penting. Menulis selama menyimak membantu siswa memproses informasi secara lebih mendalam. Nah, yang keempat ada yang namanya simak terka. Simak terka ini adalah strategi di mana siswa diminta mendengarkan suatu informasi, kemudian menebak atau memprediksi kelanjutan atau maknanya. Strategi ini merangsang keterampilan berpikir kritis siswa. Melalui simak terka, siswa belajar untuk berpikir ke depan dan mengembangkan kemampuan prediksi berdasarkan konteks. Nah, yang kelima bisik berantai. Bisik berantai merupakan aktivitas kelompok di mana informasi disampaikan dari satu siswa ke siswa lainnya secara berantai. Tujuan dari strategi ini adalah untuk melatih ketepatan dalam menyampaikan dan menyimak informasi secara verbal. Nah, yang terakhir yaitu identifikasi kalimat topik dan kata kunci. Mengidentifikasi kalimat topik dan kata kunci ini adalah strategi penting dalam menyimak, terutama untuk memahami teks yang panjang atau kompleks. Kalimat topik biasanya mengandung gagasan utama, sedangkan kata kunci membantu dalam menghubungkan ide-ide yang disampaikan. Nah, materi yang terakhir yaitu cara meningkatkan perilaku menyimak. Yang pertama yaitu fokus pada si pembicara. Untuk menjadi pendengar yang baik, langkah pertama adalah memastikan bahwa kita memberikan perhatian penuh kepada pembicara. Usahakan untuk menghilangkan semua gangguan yang bisa mengalihkan perhatian, seperti ponsel, komputer, atau suara bising di sekitar kita. Nah, yang kedua yaitu praktikkan empati. Empati merupakan keterampilan penting dalam menyimak yang melibatkan kemampuan untuk menempatkan diri di posisi si pembicara. Saat mendengarkan, cobalah memahami perspektif dan perasaan mereka. Nah, yang ketiga ada namanya ajukan pertanyaan. Mengajukan pertanyaan yang relevan selama percakapan tidak hanya membantu memperjelas informasi yang mungkin belum jelas, tetapi juga menunjukkan bahwa kita benar-benar terlibat dalam percakapan tersebut. Pertanyaan membantu memperdalam pemahaman kita tentang apa yang disampaikan. Namun penting untuk mengajukan pertanyaan pada saat yang tepat dan pastikan pertanyaan tersebut bertujuan untuk menggali lebih dalam, bukan mengalihkan topik. Nah, yang keempat atau yang terakhir yaitu catat poin penting. Membuat catatan selama mendengarkan dapat sangat membantu, terutama ketika informasi yang disampaikan cukup kompleks atau panjang. Mencatat poin-poin utama memungkinkan Anda untuk tetap fokus pada isi pembicaraan dan mencegah informasi penting terlewat. Catatan ini juga bisa digunakan sebagai referensi di kemudian hari, terutama jika ada hal yang perlu ditindaklanjuti atau didiskusikan lebih lanjut. Fokus pada inti pesan dan jangan terlalu terganggu dengan rincian kecil yang mungkin bisa diingat kemudian. Nah, teman-teman, itulah sedikit penjelasan tentang keterampilan menyimak. Di situ sudah mencakup tentang materi-materi menyimak seperti pengertian menyimak, tujuan menyimak, ciri-ciri penyimak yang baik, strategi-strategi menyimak, dan jenis-jenis menyimak. Serta tadi masih ada materi-materi lainnya. Semoga dengan apa yang saya sampaikan tadi, kita dapat memahami isi atau makna dari keterampilan menyimak tersebut. Nah, jika saya ada kesalahan kata atau mungkin kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.